Kisah Sauban, cinta Rasulullah hingga di akhirat. Sebelum sahabat Syakur Islam menonton video kami ini, jangan lupa klik subscribe dan like agar sahabat dapat menonton video kami selanjutnya. Tersebutlah sahabat Rasulullah bernama Sauban. Ia adalah seorang budak dari majikan yang terbunuh saat memerangi Rasulullah. Maka Sauban jatuh dalam kekuasaan Rasulullah. Atas kebaikan Rasul, Sauban tidak lagi menjadi budak. Ia dimerdekakan oleh Rasulullah. Jadilah Sauban orang yang merdeka. Meski menjadi orang yang merdeka, Sauban malah mengikatkan hatinya kepada Rasulullah. Ia amat mencintai dan kagum kepada Rasulullah karena kebaikan perilaku dan akhlak Rasul. Ia ikuti apa yang diajarkan Rasulullah. Setiap saat ia datang kepada Rasul untuk berjamaah salat atau untuk keperluan lain. Tidak pernah waktu itu dilewatinya. Bahkan amat ditunggu-tunggunya. Suatu hari, Sauban bertemu Rasulullah. Rasul memperhatikan Sauban, karena semakin hari badan Sauban semakin kurus dan pucat. "Wahai Sauban, apa gerangan yang membuat badanmu semakin hari semakin kurus?" tanya Rasulullah dengan penuh perhatian. "Tidak ada apa-apa dengan badanku, ya Rasulullah," jawab Sauban. Ia amat bahagia mendengar pertanyaan Rasulullah. Rasul selalu memperhatikan para sahabatnya. "Adakah engkau sakit, Sauban?" tanya Rasulullah lagi. "Tidak, ya Rasul. Mungkin hanya rasa rindu yang membuatku selalu berpikir," jawab Sauban. Ia menatap Rasulullah dengan bahagia. "Ceritakan kepadaku, kerinduan seperti apa yang bisa membuatmu kurus, Sauban?" Rasulullah bertanya lagi. Tampak Rasul sangat mengkhawatirkan keadaan Sauban. "Kerinduanku kepada engkau, ya Rasulullah. Bila aku jauh darimu, hati ini selalu ingin dekat denganmu. Bila sudah bertemu, bahagia rasa hatiku," jawab Sauban menahan tangis. Ia menyampaikan isi hatinya kepada Rasulullah. Lega hatinya, namun juga sedih rasanya. "Aku mencintai Allah dan Rasul-Nya melebihi diriku dan keluargaku," Sauban menjawab. Air matanya tumpah. Ia tak lagi bisa menahan tangis. "Tenang, Sauban. Kenapa engkau menangis? Bukankah engkau sekarang sedang berada bersamaku, Sauban?" Rasulullah menghiburnya. "Ya Rasul, terbayang olehku sekarang ini, perpisahanku denganmu. Bila datang kematianku, dan manakala maut menjemputmu. Terbayang olehku perpisahan denganmu. Bila di dunia ini saja aku sudah menderita, bagaimana bila kelak dipisahkan? Engkau berada di tempat yang mulia, sedangkan aku terpuruk di lembah nista. Engkau bergabung dengan para nabi, sedangkan aku dihimpun di barisan pelaku keji." Liris Sauban mengungkapkan isi hatinya. Ia sangat bersedih. Nabi memandang Sauban dengan tatapan kasih. Beliau mendengar rintihan jiwa sahabat yang mencintainya. Tapi Nabi tak berucap sepatah kata. Masalah hamba di akhirat adalah perkara yang hanya Allah, Tuhan semesta alam yang mengetahuinya. Rasul dan Sauban larut dalam rindu tanpa kata. Lalu turunlah firman Allah yang menenteramkan hati. "Dan barang siapa yang menaati Allah dan Rasul-Nya, mereka itu akan bersama-sama dengan orang-orang yang dianugerahi nikmat oleh Allah, yaitu nabi-nabi, para sidikin, orang-orang yang mati syahid, dan orang-orang saleh. Dan mereka itulah teman yang sebaik-baiknya. Yang demikian itu adalah karunia dari Allah, dan Allah Maha Mengetahui." Quran Surat An-Nisa. Kemudian Rasulullah bersabda, "Demi Allah, keimanan seorang muslim tidak akan menjadi sempurna sehingga aku lebih dicintai daripada dirinya, ayahnya, ibunya, istrinya, anaknya dan dari seluruh manusia lainnya." Diriwayatkan bahwa di saat Rasulullah menghembuskan nafasnya yang terakhir, Sauban sedang berada bersama seseorang yang juga sangat cinta kepada Rasulullah di sebuah kebun. Ketika berita duka itu sampai ke telinga Sauban, ia tidak mampu membendung rasa dukanya. Sedemikian berat kesedihannya sehingga dengan penuh keseriusan ia menyampaikan harapan dalam doanya kepada Allah. "Aduhai Tuhan pemilik semua sifat maha sempurna, butakanlah mataku ini agar aku tidak menyaksikan apapun setelah kepergian nabiku, hingga saat aku berjumpa denganmu." Karena ketulusannya, Allah mengabulkan doanya. Mata Sauban langsung menjadi buta. Sebelum ia beranjak dari tempatnya, itulah kecintaan yang besar Sauban kepada Rasulullah. Cintanya kepada Rasul tidak hanya di dunia saja. Sahabat sekalian, semoga kisah ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Amin ya Rabbal Alamin.